Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insyaallah akan rutin kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita senantiasa bisa hadir di majelis ilmu yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ke habiban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, para tokoh ulama, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena Masjid Amal ini sudah beberapa tahun menghatamkan Al-Quran melalui imamnya, mudah-mudahan kita lagi dapat pertolongan Al-Quran, dapat syafaat Al-Quran fi yaumil qiyamah. Lah berapa kali hatam kita? Hampir 4 kali hatam kita sudah 4 kali, yang kelima ini. Ini sudah surah Al-Mujadilah juz 28. Nah, dengar lagi nasi minyak kita insyaallah. Ya kan? Pak Ketua. Insyaallah nasi minyak aja. Masyaallah berkahnya Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tugas para guru, para ustaz, para kiai itu adalah hanya menyampaikan. Karena agama Islam itu sudah sempurna, sudah komplit disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ketika terjadi hal-hal yang baru yang tidak dijumpai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan terjadi sedikit perdebatan. Itu baik. Selebihnya udah kata, seluruh agama itu sudah disampaikan kepada kita oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang kita sampaikan kemarin tentang Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yang harus kita lakukan terhadapnya adalah meyakininya dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yang membacanya akan membawakan sebuah keberkahan dan begitu banyak bermanfaat ketika kita rutin membacanya. Selanjutnya, ketika kita sudah yakin terhadap Al-Quranul Karim bahwa ia adalah kalamullah, maka kewajiban kita adalah berusaha untuk senantiasa belajar, baik itu belajar membacanya maupun belajar mendalami isi kandungannya. Kemarin telah kita sampaikan bahwa untuk berhati-hati terhadap membaca Al-Quran, bahwa kesalahan satu harokat, satu huruf, panjang dan pendeknya bisa merubah makna dari Al-Quran Al-Karim. Akan tetapi yang patut kita garis bawahi bahwa bukan berarti ketika kita tidak terbata-bata membaca Al-Quran, kita tidak boleh membaca Al-Quran. Tetap, justru orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, kalau dia galak nak baca Al-Quran, maka pahalanya lebih banyak daripada orang yang mahir baca Quran. Dua pahalanya. Sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta' fihi lahu ajrani." Bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran akan tetapi masih terbata-bata, masih bekabak bahasa Palembang itu. Bagi malah 2 pahala. Pertama, pahala kalau niatnya yang nak baca Quran. Niatnya sudah dihitung pahala. Yang kedua, bacaannya dihitung pahala. Walaupun bacaannya tadi salah. Walaupun bacaannya tadi salah. Al-Qari'ah. Harus contoh lagi yang sering kita baca. Yasin. Ada pahala itu. Walaupun bacaannya kurang sempurna. Itu indahnya Islam tadi. Kalau kita tahu. Nah, kebanyakan gitu ini kenapa orang-orang itu makin berilmu makin nunduk itu, dia tahu. Karena yang dia ketahui itu ilmunya itu sedikit.
Kenapa orang-orang yang bodoh itu merasa pintar, orang yang sombong itu karena yang dia tahu hanya yang di otaknya baik. Ilmunya sedikit merasa paling tahu. Nah, kalau orang-orang alim ya, bagus banget. Uas itu orang-orang yang berilmu itu selalu menunduk, merendah diri. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan, sedikit mengulang lagi manfaat dari banyaknya kita membaca Al-Quran. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang mau membaca Al-Quran, maka baginya satu pahala. Bukanlah yang dikatakan satu pahala itu alif lam mim itu satu pahala enggak. Tapi alif satu, mim satu, lam satu. Di sini dapat kita bayangkan bahwa begitu besar ajr, upah atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Nah, apalagi yang itu bata-bata tadi. Yasin. Berarti dilipatkan 2, dilipatkan lagi 10. 2 kali 10 adalah 20. Yasin baik. Yang terbata-bata. Ya tadi kan hadis jelas bahwa yang dikatakan satu pahala itu yang dilipatkan 10 itu bukan alif lam mim, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu berapa? Ada hitung lagi. Ya. Walaupun kita itu bacanya dalam posisi terbata-bata, tapi tetap kalau kita sudah tahu kita sudah baca Al-Quran masih terbata-bata, ada kewajibannya belajar. Nah, ini namanya belajar, majelis ilmu. Ya, itu tadi perlunya kita. Yang pertama itu meyakini tadi. Kalau kita tidak yakin bahwa satu huruf itu bernilai 10, ya santai baik itu. Karena keyakinan itu pada sesuatu yang memang tidak nampak, itu yang repot. Meyakini sesuatu yang tidak kelihatan. Mana pahalanya? Yang dilipatkan 10 itu kan tidak nampak, tidak kejinguan. Ya, beda ketika itu terlihat oleh fisik mata kita. Satu huruf diganti dengan 1 gram emas. Nampak, ada emasnya di situ. Cak mana lah kira-kira? Tidak katik lagi yang bapak-bapak pegawai, yang ibu-ibu ngurusan katik lagi. Baca Quran terus. Saking besarnya pahala yang nak dicapai tadi. Ya, 1 huruf 1 gram misalnya. Cak mana lah? Tidak katik gawe lain. Baca Quran terus setiap hari. Nah, inilah perlunya memupuk keyakinan itu. Karena bahwa kita harus yakin membaca Al-Quran itu pahalanya dari Allah. Dan yang dijanjikan oleh Allah itu adalah fid dunya wal akhirah. Baca Quran itu keuntungannya fid dunya wal akhirah. Orang yang sering membaca Al-Quran itu kehidupannya akan beruntung. Cak Kiai Nawawi itu beruntung terus kehidupan. Beruntung itu apa aja? Beruntung itu contohnya pernah ada kecelakaan di lampu merah yang truk turunan di mana itu pernah pengendara motor depan ketabrak, lalu ada sikok yang tidak keterabak. Ada sikok yang tidak keterabak. Padahal seharusnya kalau kita jengok posisi dia itu tubur. Nah, itu beruntung dia. Itu beruntung. Nah, itu orang-orang yang membaca Al-Quran itu yang situ. Tapi itu sebagian kecil. Contoh keberuntungan, masih banyak keberuntungan yang lain. Orang-orang yang rutin membaca Al-Quran, insya Allah yang paling pasti didapatkan adalah ketenangan dalam hidupnya. Ya, karena jelas hadis Nabi yang sering saya sampaikan kalau lagi khotib itu, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an
kalbaitil khira. Orang-orang yang di dalam kerongkongannya, Jauf itu kerongkongan, tidak pernah ada Al-Quran, maka seperti kalbaitil khira, rumah yang kosong. Itu hati orang-orang yang tidak pernah baca Quran, itu seperti rumah yang kosong. Nak megah, nak manobe rumah, nak bagus, nak indah, nak besar, nak luas, tapi kalau kosong macam mana lah? Jadi lapangan futsal, jadi tempat hantu bermukim di situ. Seperti kita lihat banyak di perumahan-perumahan mewah itu, yang megah tapi kosong, ditinggalkan oleh yang macam mana lah? Tidak enak, nyingonya beda lemah. Nah begitu juga dengan kita. Ketika jauh kita, hati kita tidak diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka kering, kosong. Tampaknya bahagia, tampaknya senang, tapi hatinya menderita. Itulah salah satu fungsi banyak-banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Maka dari itu di Masjid Ahmad ini ada majelis nih Pak Haji. Majelis Hatam Al-Quran. Seminggu sekali Pak Haji? Masya Allah, aku pernah buka nulis sudah baca lagi. Saking banyak yang nggak baca Al-Quran. Masya Allah, subhanallah, ini luar biasa dan perlu ditingkatkan kembali. Karena memang kebaikan itu tidak bisa disampaikan dan dicapai dengan sekaligus. Sama kami di Izzuddin itu mengajarkan Al-Quran itu kita baca sekaligus juga. Dulu tahun 2008 anak masuk di Izzuddin itu nyari dari 1000 siswa itu yang bisa ngapal 1 juz itu langka. 1 juz itu dari TK sampai SMA itu yang ngapal 1 juz itu langka. Yang bacaan bagus itu langka. Sekarang tahun 2024 anak SMP kelas 1 ada yang sudah selesai 30 juz. Betul. Proses memang. Proses. Terus berusaha dari 2008, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita motivasi, apa yang harus kita tambah, apa yang kurang dari pembelajaran kita, terus seperti itu. Dan akhirnya membuahkan hasil. Sama seperti Masjid Amal ini. Dulu udah KTE nih, minggu subuh makan bersama. Alhamdulillah ada. Ya mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita. Ya bukan makannya bayar, tapi alhamdulillah udah makannya. Jadi dengan acara-acara seperti ini memotivasi kita untuk hadir. Minimal kalau kita hadir itu ada yang kita dengar, nggak tahu masalah apa itu terserah. Lagi yang penting kita duduk dulu, dapat pahala dulu di sini. Karena pertama kita sudah disiram oleh Al-Quran pas ngimam, ayatnya lanjut. Ayatnya subhanallah. Kalau salah satu fungsi Al-Quran itu adalah al-huda, petunjuk. Petunjuk itu bisa jadi al-huda itu hidayah. Hidayah bisa jadi ada yang sebelumnya warga sekitar sini belum ada yang galak ke masjid, sering dengar hataman Al-Quran datang ke masjid, itu hidayah. Dan kita tidak tahu hidayah itu Allah berikan kapan, tidak tahu. Kita hanya wajib berusaha. Seperti yang dilakukan oleh pengurus nih, mendatangkan imam yang hafiz, mendatangkan para ustadz-ustadz yang mengisi kajian. Itu semua untuk memotivasi kita. Dengan banyaknya yang dihadirkan oleh Pak Ketua tadi, majelis-majelis ilmu, yang mudah-mudahan harapannya makin banyak umat Islam, terutama masyarakat sini yang hadir ke masjid untuk mengikuti kajian yang telah disediakan. Itu tadi. Perihal itu yang datang masih sedikit, ada masalah. Misalnya ada kajian apa, minggu subuh lah dia ke makan masih sedikit, apa-apa, terus jalan. Karena namanya dakwah itu butuh proses. Tak baca sekali kita buat kegiatan langsung berdebu rame. Ada yang bisa, ada yang tidak. Lah Rasul beberapa tahun dia baru diikuti oleh banyak orang. Ya, Nabi kita ada yang beratus-ratus tahun tak hati pengikut. Ada dakwah Nabi. Nah, kita bukan Nabi. Jadi ketika apa yang kita utarakan, apa yang kita usahakan itu tidak membuahkan hasil, maka kita tawakal kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Seperti agak melenceng dikit. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang saya sampaikan. Insyaallah tema-tema kita akan senantiasa berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, terutama keutamaan membacanya,
fadilah-fadilah membacanya dan menghafalkannya. Insyaallah pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya, ampunannya, dan yang hadir pada majelis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang seluas-luasnya, dan yang belum hadir pada majelis ini mudah-mudahan Allah sempatkan, Allah berikan kesehatan kepadanya, dan Allah tunjukkan jalannya ke masjid ini insyaallah bareng-bareng. Dan mudah-mudahan kita lagi yang paling ujung dari usaha kita adalah mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Assalamualaikum